Halo teman Undercar Vlog, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya, keluarga. Ini hari ini temanya lagi ngabuburit off-road. Jadi ya off-road santai bareng beberapa teman-teman. Nggak terlalu rame, tapi yang pasti ada Rindra. Wih. Halo, gua hari ini jadi navigatornya JJ. Gue sama Rindra jadi pakai MU-X. Nah, gue masih penasaran sama MU-X karena kalau kemarin pas ngetes di Pagedangan itu relatif rata. Gue pengen nyobain buat lewatin model yang tanjakan-tanjakan terjal gini ya. Kita lihat nih seberapa ini ya bandel ya. Kalau kita ngomongin juga suspensinya. termasuk fleksibel, termasuk suspensi dan termasuk juga untuk kita ngomongin rasionya nih. Yoi. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi kita hari ini itu rutenya sama persis kayak waktu gua pakai Hilux-nya Om Azan ya. Jadi kita bakal lewatin di sini kita bilangnya tanjakan Babe dan sekarang udah jam 3 sore. Insya Allah nggak terlalu panjang. Kita sekedar ngabuburit lucu aja sambil menunggu saatnya berbuka. Oke, bismillah, kita akan mulai. Ini ada Herky pakai Jimny sama Arki, ada Om Jenner pakai D-Max, ada Om Zikri pakai MW7 nih. Wih, langka banget nih. Ini yang 4 wheel drive teman-teman, dan ini cuma ada 10 ya kabarnya di Indonesia. Jadi dia versi SUV-nya dari D-Max yang generasi pertama. Ada Om Kalim, ada Om Mul, dan ada Om Ken juga di sana. Oke, kita mulai. Kayak dikerjain nih, suruh paling depan. Mana nih Rindra? Oke, ayo, bismillah, kita jalan lagi. Oke teman-teman, kita mulai perjalanannya. Dan sebelumnya gue pengen ngasih tauin dulu, ini dalam kondisi PSBB pastinya gue dan Rindra termasuk yang coba untuk ikutin ya. Benar, aturannya. Tapi untuk hal gue duduk sebelahan sama Rindra, ini pas lagi off-road sangat dibutuhin. Karena kalau kita off-road, kita butuh ada co-driver ya untuk bisa ngelihat sekitarnya nih, terutama yang sebelah kiri ya. Iya, kiri. Jadi pilihannya antara ada co-driver di sebelah kiri atau enggak. Kemarin. Jadi untuk hal itu gua akhirnya tetap memilih, wah ini untuk safety-nya daripada nanti bisa terbalik segala macam. Rindra duduk di sebelah kiri. Karena jalurnya Hambalang itu aja ya, banyak alur-alur air yang dalam-dalam gitu kan. Banyak yang tali air yang kalau bannya masuk posisi salah bisa malah terbalik ya, malah ngangkat. Dan kalau misalnya gua kan bisa ngelihat ke depan dan kanan, tapi yang kiri-kiri situ kan mesti dari Rindra ya. Iya. Semoga gua membantu. Oh siap, tenang aja. Kita kan sambil ngabuburit nih. Oh, iya. Kiri, oke, kanan. Wah seru banget. Ini baru setengah perjalanan, masih sedikit lagi, dan yang lumayan menantangnya justru malah di ujungnya ya. Itu ingat banget kemarin pas bawa Hilux punya Om Azan, itu di bagian situ yang sempet Om Azan tuh mau kelontang gitu ya, tapi alhamdulillah aman sih. Semoga ini rombongan yang sekarang juga pada aman semua gitu. Ini karena paling depan jadi mesti ngasih liatin jalur buat yang teman-teman di belakang. Ya semoga aja sih emang ini jalur yang aman ya, soalnya lumayan tricky ini. Oke Rin, kita lanjut ya. Gas.
jadi terus. Up. Ulang dikit, mundur. Oke, sip. Oh. Siap, mending dulu turun dulu. Ini baru turunnya posisinya Selesai. baru turun posisinya langsung di got. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ini posisinya udah rata yang ban depannya, jadi aman untuk ban depannya ya, traksinya terbagi rata. Cuma yang bagian belakangnya dia agak sedikit travel, jadi traksinya itu kurang banget buat yang sebelah kiri. Yes. Karena lari ke sebelah kanan. Mesti ada momentum dikit. Nah, sip. Ya. Bisa. Kiri. Oke, jadi deh, terus. Jadi. Gua sampai lupa ngambil gambar. gambarnya gua giniin. Wah, naik, cakep. Lagi Jek, tanggung. Jek, lagi Jek, gambarnya gua tadi salah. Wah, alhamdulillah akhirnya naik juga. Gue senang kalau off-road yang model kayak gitu teman-teman ya, yang benar-benar mikir kita harus posisiin tiap roda ada di mana gitu. Jadi kasah ya, asik sih, seru banget. Apalagi jam-jam ngabuburit gini, insya Allah puasanya lebih berasa ini ya, lebih berasa plong gitu nanti pas buka puasa. Oke, sekarang kita liatin yang lainnya pada naik ya, insya Allah pada lancar semua. Enak, gak ada mentang. Gua nggak tega sama yang Mi7 ya. Salus aja. Salam kanan. Cakep, terus. Ya. Lagi dikit. Kalau mulus dia. Nah, lurus. Wah, oke. Sampai juga akhirnya di bagian puncak dari tanjakan Babe. Oh ya teman-teman, gue ada yang pengen gue sampein nih. Ternyata di MUX ini itu ada LSD-nya. Jadi emang di katalog itu sebenarnya ada. Tapi entah kenapa kemarin gue cara pengetesannya itu lebih untuk ngetes LSD yang jenis kopling ya.
Jadi sebelumnya gue kasih tauin dulu untuk jenis LSD. Secara sederhana LSD itu dibagi berdasarkan cara kerjanya. Ada yang menggunakan visco, ada yang menggunakan gear, dan ada yang menggunakan kopling ya, atau clutch. Di antara semua itu, yang banyak dipakai untuk off-road adalah jenis yang clutch LSD. Cara kerjanya, dia ada rangkaian plat kopling yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Itu emang banyak dipakai off-road karena dinilai yang paling efektif ya untuk membagi traksinya. Kalau misalnya kita ngomong untuk harian, memang yang banyak itu model LSD-nya yang gear. Orang juga suka ngomong yang helical atau bisa juga kita sebut torsen LSD. Jadi yang ada di mobil MU-X ini itu adalah torsen LSD. Kalau misalnya yang biasa dipakai buat off-road itu, kita bisa ngetesnya itu diangkat ya, diangkat sampai bannya ngambang satu. Kalau misalnya tetap bisa maju ke depan, itu berarti ada LSD-nya. Tapi yang versi clutch. Tapi kalau misalnya yang versi torsen atau yang gear kayak di mobil MU-X ini, dia cara ngetesnya itu nggak bisa dengan bannya diangkat sampai ngambang. Karena salah satu kelemahannya dari LSD yang torsen itu, kalau ban kanan dan kiri itu perbandingan 0 dan 100, alias misalnya lagi ngambang, dia nggak akan bekerja. Tapi kalau misalnya untuk permukaan yang rata, atau yang sekedar misalnya dia bergelombangnya cuma sedikit ya, nggak sampai yang ngangkat banget ke udara, itu emang udah cukup efektif yang torsen ini. Makanya kalau teman-teman ingat, pas gue ngetes di Pagedangan, sempet tuh pas lagi balik arahnya, gue agak sentak dan belakangnya ngunci ya, akhirnya bisa sliding ngebentuk kayak donat gitu. Nah kalau kayak gitu emang bisa, tapi kalau misalnya untuk yang rodanya sampai ngangkat-ngangkat, kita ngebutuhin LSD yang tipe clutch. Nah, jadi gue akan coba kasih lihat ke teman-teman kekurangan dan kelebihan antara LSD yang gear dan juga LSD yang clutch ya. Jadi kalau kita ngomong untuk yang gear, jadi yang pertama dia itu lebih low maintenance, nggak perlu di setel, dan juga dia lebih halus ya untuk pengoperasiannya. Sementara kalau misalnya kita ngomongin untuk harganya, yang gear ini juga lebih murah teman-teman. Sementara kalau di yang clutch, itu dia membutuhkan maintenance yang lebih tinggi. Dan juga sesekali itu harus di setel ulang supaya tetap bisa kerja optimal. Dan secara suara itu dia emang lebih berisik ya dibandingkan yang model gear. Sementara untuk harganya pun juga dia relatif lebih mahal. Itu dia teman-teman. Jadi di MU-X itu pakai yang torsen ya atau yang gear LSD. Memang itu lebih murah, tapi dengan harga MU-X yang sekitar 495 juta ya untuk yang 4x4 oke sih. Jadi pada intinya memang kalau off-roadnya off-road yang nggak terlalu berat atau relatif lebih rata ya, nggak terlalu yang sampai bannya ngangkat-ngangkat ekstrim gitu, ini udah cukup banget sih. Karena emang model yang gear ini lebih sunyi ya, jadi buat dipakai tuh lebih nyaman. Kalau pakai LSD aftermarket ya, yang modelnya clutch gitu, dia tuh kalau aktif tuh berisik gitu. Jadi buat mobil yang emang bener-bener bukan spek buat off-road banget, agak merasa sedikit kurang nyaman. Apalagi kalau di jalan raya ya, takutnya kita nggak sengaja ke gas, terus kesentak, dia ngoncinya lebih agresif tuh. Cuma kalau model untuk yang di SUV ada pada umumnya, mau kayak misalnya di MU-X atau juga di Fortuner ya, yang bukan locker, itu mereka semua mayoritas kebanyakan pakai yang torsen LSD atau gear LSD. Oke, lanjut lagi ya. Ini udah 4:30, bismillah. Insya Allah tetap bisa lancar sampai saatnya berbuka. Jangan sampai dong, jangan sampai batal duluan. Ikhlas kok puasanya dan off-roadnya. Terus kiri dikit, ya lurus. Kita lanjut lagi teman-teman. Udah hampir mau kelar hari ini kayaknya ya. Udah jam 6 kurang. Oh iya, bentar lagi buka. Alhamdulillah, walaupun godaannya
lumayan berat. lumayan. Bukan godaan dari yang nggak puasa sih ya, tapi maksudnya godaan panas. Mesti kayak jalan nanjak-nanjak gitu, Wah, bukit. Insya Allah berkah. Amin. Bukanya. Ini emang jalurnya kita nggak ngambil yang panjang sih ya teman-teman ya. Yang penting kita buat apa? Ngabuburit cukup. Buburitnya cukup. Sebelum buka kayaknya mau ngarahin ke sungai dulu ya. Mungkin bukanya di sungai, tapi nggak tahu nih. Bukanya sungai. Ah. Buka baju dong. Cuma infonya sih mau hujan kayaknya nih, cuman nggak tahu nih. Kita lanjut Waduh. atau putar balik. Gue sih sejauh ini udah cukup sih, udah puas sih. Kadang-kadang kan ada suka yang maksudnya Agak gatel ya. iya kata wah cuma ya udahlah apa sesuaiin aja deh gitu. Lagi bulan puasa jangan terlalu yang gimana-gimana banget. Soalnya sering banget kan yang dulu kita zaman sahur off-road, kita kesini total harus nge-recovery mobil yang ditinggal. Gara-gara mainnya tadi yang mau ngabuburit jadi off-road serius. Iya itu sering teman-teman. Jadi gua sama teman-teman tuh biasanya tiap tahun tuh sering ada yang namanya four wheeler sahur off-road ya. Itu yang ngadain teman-teman four wheeler ya. Itu gabungan berapa komunitas off-road ya Rin ya. Banyak banget. Itu dari tahun pertengahan 2000 tuh udah ada. Jadi udah belasan tahun ya. Iya. Udah lama juga ya kita sering ikut tuh ya. Iya. Itu tiap tahun ada teman-teman nih foto-fotonya. Dia tuh mulainya tuh selesai traweh, terus kita biasanya kumpul satu titik, terus kita off road. Nanti pas udah jam sahur kita berhenti buat makan. Iya. Habis gitu kita mulai turun ya, keluar trek gitu selesai sahur. Jadi pas udah subuh kita udah selesai off road ya. Cuma pada gatel biasanya. Iya. Habis kelar sahur masih lanjut lagi. Makanya akhirnya suka sampai terang ya. Sampai terang ya. Kalau yang emang nggak berpuasa gitu kan ya nggak masalah. Cuma kalau yang puasa kan akhirnya waduh, ini dia nih. Jam 10 udah panas terik, harus jalan di trek. Iya. Ini godaan banget buat buka. Itu abis itu sampai rumah udah siang banget. Itu tidur sampai buka. Iya bener. Cuma tahun ini sayangnya nggak ada ya. Nggak ada. Tahun ini sayangnya nggak ada, tapi ya kita berdoa semoga kondisinya udah cepat pulih lagi. Jadi ya kalau tahun depan udah balik normal lagi ya. Insya Allah udah bisa jalan-jalan lagi kita. Amin. Wah, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di sungai yang kecil nih. Ini sungai kecilnya Hambalang. Jadi nggak lama lagi mau buka ya. Alhamdulillah sejauh ini lancar dan puasanya juga termaksud ya. Nih gue sementara nyegerin kaki dulu sama temen-temen. Cuci kaki dulu. Iya nih, biar agak seger. Jangan lupa teman-teman kalau off-road pakai sepatu biar aman ya. Oh, Herky mau turun. Kita susurin dikit deh sungainya. Ini lurus ke sana, tinggal habis itu kanan keluar lagi ke sungai. Sini nggak terlalu dalam sih.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Alhamdulillah udah jamnya kita berbuka puasa. Semuanya lancar, off-roadnya, puasanya. Dan insya Allah kita semua diberikan kesehatan ya, dan kelancaran bagi yang puasa. Oh ya teman-teman, jadi insya Allah di bulan puasa ini seluruh penghasilan dari YouTube gua akan disumbangkan pada orang-orang yang kurang mampu. Jadi terima kasih ya yang udah menonton, karena kalian juga ikut beramal dengan menonton video ini. Oke, assalamualaikum, sampai ketemu lagi di The Car Vlog yang berikutnya. Dadah.